Stockbit barusan putus dengan Sinarmas Sekuritas dan sekarang punya gebetan baru yaitu Mahakarya Arta Sekuritas. Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin. Bisa bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini. Di channel ini gue bercerita tentang pasar saham, tentang cryptocurrency, tentang properti, dan seputar tentang investasi. Dan hadir ada topik yang sangat menarik yaitu tentang Stockbit, di mana dia adalah komunitas saham terbesar di Indonesia. Langsung aja kita bahas, let's go. Oke, kita sekarang bisa lihat di layar, ini adalah tampilan di mana Stockbit itu mengajak kita untuk menjadi pertama ya yang bergabung ke Mahakarya Arta Sekuritas. Sebelumnya seperti di awal video saya bilang, kalau Stockbit kerjasama dengan Sinarmas Sekuritas sudah berakhir dan akhirnya Stockbit menggandeng Mahakarya Arta Sekuritas. Jujur saya belum pernah dengar nama Sekuritas ini. Biasanya soalnya yang biasanya pengguna umum gunakan itu adalah Sinarmas Sekuritas, MS Sekuritas, Mirai Sekuritas, Ajab Sekuritas, maupun mungkin Indo Premier Sekuritas. Jadi untuk Mahakarya Arta Sekuritas ini mungkin jarang diketahui oleh kita semua. Nah, terus kenapa sih kita sekarang harus daftar menjadi user atau pengguna ya di Mahakarya Arta Sekuritas? Ada beberapa hal, karena di sini ada beberapa benefit yang ditawarkan oleh Stockbit dan Mahakarya Arta Sekuritas. Pertama adalah biaya broker yang rendah. Jujur belum tampilkan di sini biayanya berapa, tapi kalau normalnya adalah 0,15 untuk fee beli dan 0,25 untuk fee jual. Tapi kita update-nya nanti setelah keluar ya, mereka pastinya fee-nya itu berapa. Berikutnya adalah gratis Stockbit Pro ya. Jadi apabila kalian daftar, kalian bisa mendapatkan gratis Stockbit Pro, dan hari ini saya akan kasih tahu ya fitur-fitur yang ada di Stockbit Pro itu sebenarnya sangat menarik, dan itulah alasan yang utama kenapa kita harus bikin account di Mahakarya Arta Sekuritas. Berikutnya tanpa minimal deposit, jadi kita mungkin daftar aja 100.000, 200.000 itu kita udah bisa mendapatkan fitur Stockbit Pro. Berikutnya lumayan menarik yaitu bisa menggunakan RDN BCA, jadi transfer atau withdraw pun jadi gampang ya. Berikutnya buka rekening cuma 1 hari kerja karena mungkin sekarang udah buy online jadi cepat banget. Terakhir adalah lebih seru karena bisa diskusi dan investasi bersama komunitas Stockbit yang seperti saya bilang di awal, kalau Stockbit ini adalah komunitas saham terbesar yang ada di Indonesia. Dan sekarang apabila kalian menggunakan kode referral saya, ya Anda mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, sudah banyak banget yang mulai mendaftar di Stockbit ini. Dan berikutnya saya akan jabarkan apa sih fitur-fitur yang menarik di Stockbit Pro. Nah, kalian harus tahu dulu kalau kalian tidak daftar di Mahakarya Arta Sekuritas dan kalian daftar sendiri untuk menjadi pengguna Stockbit Pro, itu bisa sebenarnya. Cuman ada fee-nya. Fee-nya itu adalah kalau kalian bayarnya per bulan itu 250.000 per bulan. Kalau Anda langsung sekaligus subscribe 6 bulan sekaligus, itu biayanya adalah 200.000 per bulan. Apabila Anda langsung subscribe selama 1 tahun, pembayarannya adalah biayanya 150.000 per bulan. Jadi apabila kita daftar di Mahakarya Arta Sekuritas, biaya itu menjadi gratis, tidak ada. Tapi kita bisa menikmati fitur-fitur yang ada di Stockbit Pro. Pertama-tama langsung saya bahas ada tentang valuasi. Nah, sekarang saya menggunakan 2 account yang berbeda, yaitu sekarang yang di Stockbit Pro dan juga Stockbit yang biasa ya. Sekarang yang saya mau bahas adalah valuasi. Nah, kita tekan valuasi, lalu di sini dia bilang fitur ini hanya digunakan untuk ya Stockbit Pro user. Dan sekarang saya sudah punya Stockbit Pro user sebenarnya ya. Di sini adalah tentang valuasi. Apabila kalian sering nonton video saya sering bahas tentang valuasi. Saya ambil contoh di sini, misalkan saya punya saham BJBR, kita tinggal masukin aja BJBR. Jadi kita bisa tahu sekarang BJBR itu secara valuasinya masih murah atau enggak sih. Oh, ternyata
kita bisa lihat sekarang harganya di 1225 dan target price-nya itu kurang lebih di 1729. Jadi kita masih ada margin of safety sekitar 41%. Jadi apabila kalian seorang fundamentalis, ini untuk kita menghitung valuasi menggunakan valuation di fitur Stockbit Pro itu sangat mudah sekali ya, sangat gampang sekali. Jadi menurut saya ini adalah salah satu fitur yang kita harus punya. Fitur kedua yang menarik di Stockbit Pro ini adalah screener, di mana apabila saya masuk ke account biasa di sini, screener ini tetap dikunci juga. Tapi apabila Anda menjadi pro user, kita bisa lihat ya di sini. Apabila kalian seorang fundamentalis, kalian bisa lihat, oh, saya ingin mencari saham yang PBV-nya di bawah 1, PER-nya contoh di sini di bawah 10, PE ratio-nya ya harus di atas 0,1, karena kalau misalkan PER-nya itu di bawah 1 artinya mungkin laba bersihnya itu minus. Jadi saya pilih di atas 0,1. Lalu PBV juga ya di atas 0,01. Dan berikutnya saya di sini tambahkan lagi kalau saya contoh kalau pendapatan dia itu lebih besar daripada cash yang dia pegang ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, berarti ada beberapa saham, ada 13 saham yang ter-screener dari fitur ini. Nah, ini bisa cocok banget untuk seorang fundamentalis dan kalian bisa pilih-pilih lagi fitur-fitur screener yang benar di sini. Saya mencontoh misalkan kalian seorang trader ya, seorang trader. Kalian juga bisa pilih misalkan yang breakout dengan volume besar. Nah, di sini ada 51 saham yang barusan breakout dengan volume besar. Atau misalkan kalian seorang yang menganut bandarmologi, kalian bisa lihat, oh, sekarang yang lagi diakumulasi sahamnya apa aja sih? Di sini ada 39 saham yang lagi sedang diakumulasi banyak oleh market maker atau bandar. Fitur ketiga yang menarik di Stockbit Pro itu adalah seasonality, di mana sama contoh di sini saya tekan seasonality ya, itu juga fitur ini tidak muncul di account biasa, tapi di Stockbit Pro langsung muncul. Sambil contoh kita lihat IHSG selama 10 tahun terakhir di layar saya. Kita bisa lihat ya, di bulan Agustus itu kurang lebih adalah ya 5 kali naik, 5 kali turun. Jadi persentasenya adalah sekitar 50%. Tapi di bulan September kita bisa lihat ya, itu adalah average-nya itu adalah cuma 44% yang totalnya naik. Jadi kebanyakan turunnya daripada naiknya. Jadi menurut saya harus hati-hati di bulan September. Nah, tapi yang menarik itu adalah di bulan Oktober dan di bulan Desember biasanya itu panen. Kita bisa lihat ya. Dari 10 tahun terakhir ya kita bisa lihat cuma tahun 2018 dan tahun 2014 yang minus. Tapi sisanya itu naiknya juga banyak ya, cukup banyak. Terutama kita bisa lihat di tahun lalu di Oktober 2020 itu naiknya IHSG sampai 5,3%. Dan juga sama ya, di Desember IHSG naiknya 6,53%. Kalau kita bisa lihat ya, 10 tahun terakhir Desember itu 10 kali 10 tahun itu terus naik terus. Jadi kita harus invest itu di bulan Desember ya, timing yang sangat tepat untuk kita investasi. Jadi selain IHSG kalian juga bisa masukin misalkan saham kalian, misalkan BJBR atau saham yang lain kalian masukin ya. Kalian bisa lihat 10 tahun terakhir ya, oh ternyata di bulan Desember itu tidak 100% naiknya, kurang lebih kenaikannya itu adalah hanya 67%. Karena kita bisa lihat di sini ya, tahun 2019 penurunannya cukup banyak ya, tapi tidak pasti dan ini paling tidak bisa menjadi salah satu acuan kita. Fitur yang keempat yang menurut saya menarik adalah fitur comparison. Saya mencontoh di sini ambil saham WIM. Saya ingin membandingkan contohnya PER-nya, PBV-nya dengan saham yang seindustri maupun sesektor. Contohnya misalkan HMSP maupun gudang garam. Tapi apabila Anda menggunakan user yang biasa, ya tidak akan muncul. Dan sekarang kita akan munculkan di tampilan pro user seperti apa. Nah, saya ingin ambil contoh misalkan kita ingin bandingkan PER-nya WIM dengan HMSP dengan gudang garam. Kita bisa lihat PER-nya di sini WIM paling rendah itu cuma 7,76, sedangkan HMSP itu 13,37, sedangkan gudang garam itu 13,31. Dan kalian bisa lihat ya, PER-nya itu untuk industri ini kurang lebih di minus 39,57.
Sedangkan untuk rata-rata sektornya itu average-nya di 14,14. Jadi kita bisa lihat untuk pair-nya itu, WIM-nya itu adalah yang paling murah. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, untuk PBV-nya untuk rata-rata di sektor ini adalah 2,83 kali. Jadi kita bisa lihat WIM itu yang paling murah, PBV-nya cuma 0,79 kali, sedangkan HMSP yang paling mahal 4,26 kali, untuk gudang garam cukup lumayan 1,01 kali. Jadi dengan fitur comparison ini kita sangat mudah, kita bisa lihat ya, di dalam industri ini atau dalam sektor ini, saham mana sih yang paling under value ya. Berikutnya, misalkan kita pengen lihat ROA-nya tuh yang paling besar siapa, kita bisa lihat, oh ternyata walaupun WIM paling murah tapi ROA-nya bukan yang paling besar. ROA-nya tuh paling besar adalah HMSP 18%. Untuk ROE-nya juga HMSP itu paling besar, yaitu di 30%, sedangkan di WIM hanya 15%. Ambil contoh lagi, kan pengen lihat hutangnya sih siapa yang paling besar. Ya, kita bisa lihat misalkan di bagian bawah ya, misalkan kita bisa lihat untuk short term debt-nya misalkan ya, hutang di WIM itu cuma 6 miliar ya. Sedangkan untuk HMSP utangnya itu 1,9 triliun. Sedangkan gudang garam itu hutangnya 28 miliar. Sedangkan kalian bisa lihat cash-nya itu ya, sebenarnya WIM tidak tergolong banyak, cuma punya 528 miliar, tapi hutangnya paling sedikit. Walaupun cash HMSP cukup banyak, punya 15,6 triliun, cuman hutangnya juga cukup banyak, yaitu 1,9 triliun rupiah. Jadi kalian bisa menganalisa dengan fitur comparison ini, menurut saya cukup bagus sekali. Fitur terakhir yang saya bahas itu adalah fitur Chartbeat dan Bandarmologi ya, saya gabungkan. Kalian bisa lihat di sebelah Chartbeat sini itu tidak bisa, hanya untuk pro user, dan Bandar Detektor itu juga cuma untuk pro user. Lalu kita bandingkan dengan di sebelah sini di Chartbeat, langsung bisa loading ya. Dan sambil contoh misalkan untuk saham WIM, dia langsung loading dan kita bisa lihat nih di bandar volumenya lagi banyak banget yang lagi jualan ya. Dan kita bisa lihat juga di bandar detektornya ini sedang distribusi. Jadi kita bisa lihat kalau WIM ini memang sedang didistribusi. Nah, kita akan ambil contoh saham-saham yang lagi mungkin diakumulasi. Ambil contoh misalkan kita ambil contoh BBCA. Ya, kalian bisa lihat BBCA di bandar volumenya ini totally secara rata-rata dia masih cukup banyak diakumulasi, dan kalian juga bisa lihat nih normal akum ya, walaupun di sini ada distribusi juga, tapi kebanyakan kita bisa lihat kalau BBCA ini sebenarnya menggunakan biasanya foreign flow karena sahamnya bisa dikuasai oleh asing. Kita bisa lihat nih net foreign buy atau sell-nya ya, kita bisa lihat nih BBCA ini lagi diakumulasi banyak banget oleh asing, net buy terus setiap hari oleh asing. Jadi nggak heran kalau BBCA ini punya potensi yang cukup bagus nanti ke depannya. Jadi ini adalah fitur yang saya bahas di Stockbit Pro. Sebenarnya masih banyak banget fitur-fitur lainnya, saya nggak mungkin bahas karena akan jadi panjang sekali video ini. Tapi apabila kalian menggunakan fitur Stockbit Pro yang lain dan menurut kalian menarik, kalian bisa silahkan komen di bawah. Kita diskusi bareng-bareng fitur apa aja sih yang menurut kalian itu worth it banget ada di Stockbit Pro. BTW jangan lupa kalian menggunakan kode referral saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah agar kalian bisa bersama-sama dengan saya mendapatkan hadiah yang menarik dari Stockbit. Dan kalau nggak salah hadiah terbesarnya itu adalah MacBook Pro yang sudah M1 chipnya. Dan sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa main ke Instagram gue di Juice dan Saham, dan juga support gue dengan tekan tombol subscribe, loncengnya tekan agar apabila gue keluar video baru kalian langsung yang pertama ternotifikasi. Salam cuan and see you at the next video. Bye bye.